Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you always be healthy. Anak-anak, kembali lagi dengan Mem Fitria. Hari ini kita akan belajar IPA KD 3.3. Adaptasi pada hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi cara hewan melindungi diri di lingkungan sekitar. Mari kita simak. Adaptasi pada hewan. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari sistem adaptasi pada tumbuhan. Mari kita ingat kembali ya. Coba, siapa yang sudah paham apa sih pengertian adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Anak-anak, kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh 3 hal ya. Yang pertama adalah adaptasi. Yang kedua, seleksi alam. Yang ketiga adalah perkembangbiakan. Nah, karena adanya adaptasi, maka makhluk hidup yang mampu bertahan akan bisa melangsungkan hidupnya. Sedangkan yang tidak mampu bertahan akan punah. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi atau bentuk tubuh, yang kedua adaptasi fisiologi, fungsi kerja tubuh, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi. Anak-anak, pada adaptasi ini sama halnya dengan adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi sangat mudah dikenali dan mudah diamati karena tampak dari luar. Contohnya, aneka jenis paruh dan kaki burung, serta beragam tipe mulut serangga. Contoh adaptasi morfologi. Yang pertama adalah kaki dan paruh pada burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, menjadi cara bagi burung untuk beradaptasi dengan habitatnya. Anak-anak, bentuk kaki pada burung berdasarkan tempat hidupnya dikelompokkan menjadi 5 ya. Mari kita perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah bentuk kaki pejalan kaki. Ciri-cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari di bagian belakang dan tidak tumbuh sempurna. Contohnya ada pada ayam dan burung unta. Yang kedua adalah bentuk kaki perenang. Jari kakinya berseliput. Contohnya ada pada itik dan angsa. Yang ketiga adalah bentuk kaki pemangsa. Apabila dilihat dari gambar, jari kakinya pendek, kukunya melengkung, dan cakarnya kuat. Nah, untuk bentuk kaki ini ada pada burung elang dan raja wali. Yang keempat adalah bentuk kaki pemanjat. Jarinya terdiri atas 4, dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya ada pada burung pelatuk. Yang kelima adalah bentuk kaki petengger. Jari kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya ada pada kutilang dan kenari. Selain bentuk kaki, adaptasi burung juga terjadi pada paruh yang menunjukkan jenis makanannya. Perhatikan gambar berikut ya. Pemakan biji. Nah, ini biasanya paruhnya pendek dan kuat. Ada pada burung pipit. Yang kedua adalah pemakan daging. Kuat, tajam, melengkung di ujung. Ada pada burung elang. Kemudian bentuk paruh yang ketiga, mencari makan di lumpur. Nah, dilihat gambarnya ya, seperti sudut pangkal bergerigi. Ada pada bebek. Kemudian ada bentuk paruh pemakan serangga. Kuat, agak panjang, dan runcing. Ada pada burung pelatuk. Kemudian bentuk paruh pemakan ikan.
Cirinya panjang dan berkantong. Contohnya adalah pada burung pelikan. Dan bentuk paruh penghisap madu, panjang dan runcing. Ada pada contoh burung kolibri. Contoh yang kedua adalah bentuk mulut pada serangga. Serangga memiliki cara tersendiri untuk memperoleh makanannya. Salah satu bentuk adaptasinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh jenis mulut serangga berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah tipe mulut penghisap. Alat mulutnya seperti belalai ya, yang dapat digulungkan dan dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki mulut penghisap adalah kupu-kupu. Yang kedua adalah tipe mulut penusuk dan penghisap. Alat mulutnya berbentuk agak runcing, tajam, dan panjang. Contohnya ada pada nyamuk. Yang ketiga adalah tipe mulut penjilat dan penghisap. Apabila diperhatikan, alat mulutnya berbentuk mirip spons ya atau gabus. Nah, spons dan gabus ini berfungsi untuk menyerap bahan makanan. Contoh serangga yang memiliki mulut penjilat dan penghisap adalah lalat. Yang keempat adalah tipe mulut penggigit dan pengunyah. Alat mulutnya dilengkapi dengan rahang atas dan bawah yang sangat kuat. Contohnya mulut belalang dan jangkrik. Yang kelima adalah tipe mulut pengunyah dan penghisap. Pada tipe ini, salah satu alat mulutnya menyerupai lidah yang panjang dan berguna untuk menghisap makanan berupa nektar dari bunga. Contoh yang ketiga adalah pada unta. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan padang pasir. Coba perhatikan gambar unta di samping. Bagian tubuh pada unta disesuaikan untuk keadaan lingkungannya. Yang pertama adalah lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Yang kedua, mulut dan gigi pada unta bisa mengunyah tanaman berduri. Yang ketiga, bulu mata yang panjang berfungsi melindungi mata dari pasir. Punuk unta berfungsi menyimpan cadangan makanan. Dan rambut yang berada di punggung unta melindungi diri dari sinar matahari. Kaki yang panjang pada unta berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar berikut adalah contoh dari hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Apabila dilihat pada gambarnya, terdapat gigi yang tajam. Nah, ini merupakan contoh adaptasi morfologi ya, bentuk gigi hewan karnivora. Hewan karnivora beradaptasi menjadi 4 gigi taring besar dan runcing untuk menangkap mangsa, serta gigi geraham dengan ujung pemotong yang tajam untuk mencabik-cabik mangsanya. Yang kelima adalah bentuk moncong. Perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Ini merupakan hewan terenggiling. Pada hewan ini memiliki moncong yang panjang dan ujung mulutnya kecil untuk menghisap semut, rayap, dan serangga. Anak-anak, itu merupakan adaptasi morfologi ya, beserta dengan contohnya. Perlu diingat ya anak-anak, bahwa adaptasi morfologi memang mudah dikenali karena memang terlihat dari luar. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini adalah penyesuaian diri fungsi alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Nah, anak-anak, untuk adaptasi ini tidak mudah diamati ya, karena menyangkut fungsi alat-alat tubuh dan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Contoh adaptasi fisiologi. Yang pertama adalah pada sapi. Sapi memiliki enzim selulase
untuk memudahkan mencerna makanan. Yang kedua adalah pada nyamuk. Umumnya, hewan pengisap darah memiliki zat antikoagulan atau anti pembeku darah. Yang ketiga adalah pada musang. Musang dapat mensekresikan bau busuk untuk menghindari diri dari musuhnya. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini adalah cara penyesuaian diri dengan bentuk perilaku. Nah, anak-anak, ini adalah contoh adaptasi tingkah laku ya. Yang pertama adalah pada cicak. Cicak melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Yang kedua adalah pada bunglon. Bunglon mengalami kamuflase, yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga ada pada mamalia yang hidup di air, yaitu lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba serta paus sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen di udara. Yang keempat adalah pada hewan berdarah panas. Pada musim dingin mengalami yang namanya hibernasi, yaitu tidur panjang pada musim dingin. Contohnya ada pada beruang hitam, tikus, dan landak. Yang kelima adalah hewan yang hidup di daerah gurun yang sangat panas. Jadi pada musim kemarau melakukan estivasi, yaitu tidur panjang pada musim kemarau supaya dapat bertahan hidup di daerah gurun. Anak, alhamdulillah ya, kita sudah belajar tentang sistem adaptasi pada hewan. Jadi, setiap makhluk hidup pasti beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap bertahan hidup. Anak-anak, untuk tugas hari ini ada di buku tematik tema B di halaman 99, yaitu cermat mengamati. Jadi nanti diisi tabelnya ya. Sekian ya penjelasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next tomorrow.